Halo, selamat datang di Explainer kita kali ini. Untuk beberapa menit ke depan, anggap saya sebagai konsultan hukum pribadi Anda. Kalau Anda lagi siap-siap buat kerja, lanjut studi, atau bahkan pindah ke luar negeri, wah pasti tahu banget kan gimana ribetnya ngurusin dokumen? Nah, hari ini kita bakal beresin salah satu sakit kepala terbesar soal dokumen internasional, yaitu tentang peklering atau surat pengalaman kerja. Kita bahkan ubah kebingungan birokrasi Anda jadi kepastian hukum yang super kokoh. Yuk kita mulai. Nah, pernah kepikiran nggak sih kenapa peklering Anda sering banget ditolak di luar negeri? Coba bayangin skenario ini. Anda udah diterima di perusahaan impian di luar negeri nih. Anda bawa peklering buat buktiin pengalaman kerja. Udah keluar duit banyak juga buat bayar penerjemah tersumpah. Tiba-tiba ditolak sama pihak imigrasi sana. Gimana nggak nyesek coba? Kenapa dokumen yang udah diterjemahin dengan sempurna masih bisa tertahan atau ditolak? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Karena Anda ngelewatin satu langkah hukum yang benar-benar krusial. Oke, di sesi konsultasi hari ini, kita punya roadmap yang jelas. Kita bakal bahas syarat administrasi internasional utama, Paklaring sebagai dokumen privat, kenapa wajib legalisasi notaris, prosedur apostil Kemenkumham, dan pastinya strategi menghindari penolakan. Langsung aja kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama, syarat administrasi internasional utama. Apa sih sebenarnya taruhan dari selembar kertas ini di mata dunia? Jadi gini, kalau ngomongin konteks global, peklering itu bukan cuma sekedar surat keterangan biasa. Ini tuh alat verifikasi utama buat rekam jejak profesional Anda loh. Institusi di luar negeri kan nggak kenal perusahaan tempat Anda kerja di Indonesia, jadi mereka butuh bukti yang benar-benar otentik. Dokumen ini bakal dipakai buat hal-hal yang menentukan masa depan Anda loh, mulai dari urus visa dan izin kerja, pengajuan permanent residence, sampai registrasi profesi spesifik kayak teknisi atau tenaga kesehatan. Nggak cuma itu, ini juga sering jadi syarat wajib buat beasiswa dan background check sama perusahaan multinasional. Jadi masa depan Anda benar-benar bergantung banget sama dokumen satu ini. Terus pertanyaannya, gimana caranya bikin institusi asing itu percaya sama dokumen Anda? Jawabannya ada di satu kata sakti ini, apostil. Di bawah Konvensi Den Haag tahun 1961, apostil ini semacam metode buat menyederhanakan legalisasi lintas negara. Gampangnya, ini tuh stempel persetujuan internasional level tertinggi. Pemerintah kita, lewat Kemenkumham, sebenarnya nggak ngecek isi dokumen Anda. Mereka cuma memverifikasi 3 hal mutlak. Keaslian tanda tangan bos Anda, kepastian kalau bos Anda itu memang punya kapasitas buat tanda tangan, dan keabsahan cap perusahaannya. Ini benar-benar motong rantai birokrasi yang biasanya super ribet. Jadi, poin krusialnya ada di status hukum dokumen itu sendiri. Kita masuk ke bagian kedua, paklaring sebagai dokumen privat. Nah, di hukum administrasi itu ada 2 jenis dokumen. Dokumen publik kayak akta kelahiran atau ijazah negeri, itu kan diterbitin langsung sama pemerintah. Negara udah pasti tahu itu asli karena ya mereka sendiri yang bikin. Tapi ada juga dokumen privat. Peklering itu masuknya ke sini karena diterbitin sama perusahaan swasta atau entitas non-pemerintah. Karena yang bikin pihak swasta, pemerintah atau Kemenkumham, nggak bisa dong secara ajaib langsung tahu apakah tanda tangan direktur Anda itu asli atau palsu. Disinilah letak akar masalahnya. Biar lebih jelas, ada satu studi kasus nyata nih yang sering banget kejadian. Ada seorang profesional yang mau ngajuin visa kerja ke Eropa. Visanya ditolak. Padahal dia udah bayar mahal buat nerjemahin dokumennya ke penerjemah tersumpah. Lihat kan, terjemahan aja itu nggak pernah cukup. Menerjemahkan itu cuma ngubah bahasanya aja, tapi nggak melegitimasi keaslian hukumnya. Dokumennya baru bisa diterima lancar setelah dia proses legalisasi notaris dan dapat apostil Kemenkumham. Jangan sampai deh mimpi Anda pindah ke Eropa hancur berantakan cuma gara-gara kurang satu cap hukum. Terus gimana jembatannya buat masalah dokumen privat tadi? Kita masuk ke bagian ketiga, wajib legalisasi notaris. Ini solusinya. Buat naikin level dokumen Anda supaya diakui negara, notaris bakal ngelakuin 3 hal penting. Pertama, mereka bakal memverifikasi langsung kebenaran tanda tangan orang yang neken peklering Anda. Kedua, mereka bakal mencatat legalisasi itu di dalam buku register resmi mereka. Dan ketiga, barulah notaris memberikan cap dan tanda tangan sakti mereka. Dengan 3 langkah jitu ini, dokumen privat Anda sekarang udah dapat pengakuan dari pejabat umum negara. Jadi Kemenkumham udah bisa memprosesnya. Kalau nggak ada ini, permohonan apostil Anda udah pasti bakal langsung ditolak sama sistem. Nah, perhatian penuh di sini ya. Ini jebakan teknis yang paling sering bikin klien saya nangis bombay. Pas datang ke notaris, Anda wajib, dan saya tekanin, wajib minta layanan legalisasi tanda tangan. Jangan sampai salah minta atau cuma dikasih warmarking. Warmarking itu beda banget. Itu cuma mendaftarkan dokumen, nggak mengesahkan keaslian tanda tangannya. Kalau Anda nekat unggah dokumen dengan cap warmarking ke sistem Kemenkumham, udah pasti permohonan Anda bakal ditolak mentah-mentah. Waktu kebuang, uang juga melayang. Kalau dokumen udah aman di tangan notaris yang benar, kita lanjut ke bagian 4, prosedur apostil Kemenkumham secara digital.
Di sini Kemenkumham pakai sistem AHU online. Urutannya gampang banget kok asal Anda teliti. Pertama, tinggal bikin akun di situs AHU online. Kedua, isi formulir apostil dan unggah dokumen paklaring yang udah dilegalisasi notaris tadi. Ketiga, tinggal duduk manis nunggu proses verifikasi dari tim Kemenkumham. Statusnya bisa dipantau langsung dari dashboard. Dan keempat, Anda bakal nerima e-apostil digital yang ada QR code-nya. Nah, QR code inilah yang nanti bakal di-scan sama kedutaan atau imigrasi di luar negeri buat mastiin dokumen Anda benar-benar sah secara hukum internasional. Keren kan? Nol besar. Itulah jumlah legalisasi tambahan yang Anda butuhin dari Kementerian Luar Negeri atau kedutaan setelah punya e-apostil ini. Tapi ingat ya, ini berlaku asalkan negara tujuan Anda itu anggota konvensi apostil, kayak Australia, Jepang, Korea Selatan, atau mayoritas negara-negara di Eropa. Coba bayangin, zaman dulu orang harus bolak-balik ke Kemenlu terus lanjut ke kedutaan. Sekarang, semuanya berhenti di e-apostil Kemenkumham. Benar-benar super efisien. Oke, sekarang kita masuk ke tahap akhir yang paling bisa langsung Anda praktekkan. Bagian kelima, strategi menghindari penolakan dokumen. Mari kita bedah kesalahan umum yang sering bikin orang gagal biar Anda nggak ngalamin hal yang sama. Kesalahan pertama, tanda tangan di paklaring nggak jelas atau buram. Solusi konsultannya, pastikan format fisik dokumen Anda itu rapi, bersih, dan konsisten sebelum dibawa ke notaris. Kesalahan kedua yang tadi sempat kita bahas, jenis notarisnya salah. Solusi terbaiknya, pastikan Anda selalu pakai jasa notaris yang udah berpengalaman ngurus apostil. Kesalahan ketiga, data di portal AHU nggak cocok sama dokumen fisik. Solusinya gampang banget tapi sering disepelein, berhenti sejenak dan periksa ulang setiap huruf dan angka sebelum Anda klik tombol unggah. Jangan buru-buru. Sebelum kita selesai, ini ada checklist final buat Anda. Pastikan packlering Anda dicetak pakai kop surat resmi perusahaan yang identitasnya jelas. Terus, tanda tangannya harus dari pihak yang emang berwenang, kayak direktur atau manajer HR. Pokoknya nama mereka harus bisa diverifikasi. Jangan lupa juga lampirin KTP atau paspor sebagai dokumen pendukung. Satu lagi nih, tips tambahan. Kalau ternyata perusahaan tempat Anda kerja dulu udah tutup atau nggak aktif, atau misal Anda lagi dikejar deadline visa yang mepet banget, mendingan pertimbangkan deh pakai agen profesional. Biar aman dan nggak ditolak. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang harus Anda renungkan sekarang juga. Apakah packlering Anda saat ini benar-benar udah siap secara hukum buat dibawa melintasi batas negara? Atau cuma sekedar selembar kertas biasa yang rawan banget ditolak? Dengan ngikutin aturan main birokrasi, dapat legalisasi notaris yang benar, dan ngurus apostil Kemenkumham, Anda tuh ibarat baru aja ngamanin tiket emas menuju panggung global. Terima kasih udah ngikutin explainer ini. Yuk, coba cek lagi laci dokumen Anda hari ini, dan pastikan Anda benar-benar siap secara hukum buat melangkah maju ke luar negeri.